Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat diperkenankan kembali untuk dapat hadir di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini senantiasa diberikan penerimaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Kultum bersama Sekolah Khalifah Palembang. Tentunya dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai tema yang kami berikan judul Hakikat Pertemuan dan Perpisahan dalam Kehidupan Manusia. Sahabat sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani aktivitas berkehidupan di dunia ini, tentu kita akan melewati episode-episode kehidupan yang tentu kita semua akan merasakan. Dan salah satu episode kehidupan yang akan kita alami adalah yang namanya pertemuan dan perpisahan. Siapapun kita, kaya atau miskin, muda atau tua, bahkan yang kecil maupun yang besar, akan dan pasti akan menjumpai yang namanya episode pertemuan dan perpisahan. Lalu apa sesungguhnya hakikat pertemuan dan perpisahan dalam kehidupan kita? Sebagai seorang muslim, penting sekali kita memahami dari hakikat pertemuan dan perpisahan ini, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 4 hakikat pertemuan dan perpisahan yang mesti kita fahami agar kita mampu bersikap saat kita berjumpa atau bertemu, dan kita mampu bersikap bagaimana saat kita berpisah, agar kelak kita dapat faham bahwa kehidupan di dunia ini nanti akan ada pertemuan selanjutnya, yaitu harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah hakikat mereka yang tidak pernah bertemu di dunia namun nanti akan bertemu di akhirat. Siapakah mereka? Inilah orang-orang yang mencintai Rasulnya, orang-orang yang mencintai para sahabat, para orang-orang soleh terdahulu, dan orang-orang siddiqin yang mereka tidak pernah bertemu selama di dunia, tapi karena kecintaannya, ketulusan dalam mengamalkan sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabat dan orang-orang soleh, maka kelak di akhirat mereka akan dipertemukan dengan para nabi, dengan orang-orang soleh dan para orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ketahuilah sahabat sekalian, ketika kita mencintai baginda Rasulullah SAW dengan tulus, dengan sesungguhnya, dan kita mencintai orang-orang salih, para sahabat, para siddiqin, dan para syuhada, maka kecintaan itu yang menjadikan kita semakin taat beribadah, menjadikan kita semakin baik amal kebaikan kita, amal saleh kita, maka insya Allah di akhirat kelak kita tidak pernah menjumpainya di dunia, tapi kita akan bertemu dengan mereka kelak di akhirat, bahkan di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang kedua adalah
kita akan menjumpai golongan orang-orang yang bertemu di dunia namun akan menjadi musuh ketika di akhirat. Siapakah mereka? Itulah golongan orang-orang yang mereka sesungguhnya beriman, mereka melakukan amal kebaikan, tapi mereka tidak pernah mengingatkan dalam hal kebaikan. Mereka tidak pernah menasehati bila ada keluarga, sahabat karib kerabatnya terjerumus dalam kemaksiatan. Bahkan ketika ada dalam keluarga seorang suami tidak pernah menasehati istrinya bila melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Seorang ayah, orang tua yang tidak pernah menasehati atau menegur anaknya ketika melakukan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membiarkan saja. Ia tidak peduli apakah orang-orang terdekatnya, keluarganya melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Maka golongan seperti ini kelak di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Mereka akan saling menggugat, di mana seorang suami akan menggugat istrinya, kenapa tidak selama di dunia tidak mengingatkanku tentang kebaikan. Seorang istri akan menggugat suaminya, mengapa dulu tidak pernah mengajakku untuk melakukan amal soleh. Begitupun sebaliknya, ada anak yang menggugat orang tuanya, di mana selama di dunia ia dibiarkan saja melakukan aktivitasnya, tidak pernah diarahkan dalam hal kebaikan dan agama. Dibiarkan anak misalnya membuka auratnya, tidak menjaga amal solehnya, atau membuka hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan seperti ini saat di akhirat nanti akan menjadi musuh. Mereka akan saling menggugat satu sama lain, sehingga itulah yang tidak kita inginkan. Semoga kita jauh dari golongan tersebut. Lalu hakikat yang ketiga adalah mereka yang bertemu di dunia dan akan bertemu kembali di akhirat. Siapakah mereka? Inilah orang-orang yang mendasari pertemuan terhadap sesamanya atas dasar keimanan dan amal soleh, atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka beriman dan senantiasa menyebarkan keimanannya itu dengan mengajak kebaikan, untuk mengajak amal soleh, untuk mengajak kebaikan. Tidak hanya untuk dirinya, dia pun memperhatikan di sekitarnya, apakah keluarganya, anak-anaknya, teman karib kerabatnya pun berada dalam amal soleh. Mereka memperhatikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin. Ketika seorang beriman, kemudian anak cucunya pun beriman, dan seluruh anggota keluarganya pun beriman, maka mereka akan dikumpulkan kembali kelak di akhirat, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang beriman bersama di dunia, bertemu di dunia, dan kelak kembali akan dipertemukan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, khalifah-khalifah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di momentum bulan suci Ramadan ini kita perhatikan kembali bagaimana amalan kita, bagaimana amal soleh orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan tentunya seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Kalau kita bersama di dunia, tentu kita ingin mengingat kembali perjumpaan di akhirat nanti. Karena kalau pertemuan hanya sebatas di dunia, tentu itu hanya singkat sekali. Setiap kita akan melewati masanya masing-masing. Ada yang berumur 20 tahun sudah berpisah, ada yang berumur 50 tahun sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kembali kita inginkan, bila kita ingin menjumpai kembali orang-orang tercinta kita selama di dunia, kita ingin bertemu kembali, maka mari kita ajak mereka untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berbuat amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, yang semoga dengan itu kelak di akhirat kita akan berkumpul lagi dan bersama lagi dengan keluarga dan orang-orang tercinta selama di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua, dan kita terus berusaha, berupaya untuk selalu meningkatkan amal soleh kita. Semoga di Ramadan yang penuh kebaikan dan mulia ini, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu waspada dan ingat
bahwa setiap amal, setiap aktivitas yang kita jalani kelak akan menuai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.